puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami pada hari ini, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan memuji dan besarkan nama Tuhan, karena Yesus selalu bersama kita. Dia selalu melindungi kita, selalu menjaga kita. Yesuslah kekuatan kita, Kaulah kuatku. Meskipun musuh di depanku,
bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas siap-Mu. Oh Yesusku, ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menolong, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucapkan terima kasih untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu yang selalu berlaku dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah pujian ini bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, layakkan kami, sucikan kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi dengan Roh Kudus-Mu. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Haleluya. Amin. Salam. Kami mengucapkan kita kembali berbakti pada saat ini, yaitu tanggal 21 Juni 2020. Firman Tuhan pada saat ini akan saya beri judul, yaitu pasti ada jalan. Hidup itu banyak masalah yang kita hadapi. Sering kita mempunyai pikiran jalan buntu, tidak ada jalan untuk menuju di dalam kehidupan. Tapi pada saat ini kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 sampai yang ke-14. Demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Puji Tuhan saudara, bahwa firman ini menggambarkan atau mengatakan bahwa jangan takut di dalam kita menghadapi suatu masalah yang kita hadapi. Kalau kita membaca selanjutnya di sini ada peristiwa, ini adalah peristiwa di mana bangsa Israel dia keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa itu dia berdiam atau dia di situ beristirahat di suatu tempat di dekat pantai. Di dekat pantai, dan disitulah orang Israel di situ berkelompok di situ. Pada suatu ketika bangsa Israel itu melihat bahwa bangsa Mesir dia mau mengejar, yaitu bangsa Israel, dengan kudanya, dengan tentaranya yang dia sangat kuat. Dan situlah bangsa Israel merasa bahwa dia ketakutan. Bangsa Israel berseru, bangsa Israel berseru kepada Musa, mengapa aku dibawa di tempat ini? Aku lebih suka menjadi budak daripada aku dibawa di tanah Kanaan, perjanjian daripada Tuhan. Saudara, pada waktu itu saya pikir bangsa Israel itu tidak tahu bagaimana tujuan Tuhan untuk mengangkat derajat bangsa Israel. Tapi bangsa Israel itu merasa bahwa di situ aku tidak mau. Aku senang menjadi budak, sebab di sana merasa aman dan merasa tentram. Itulah pendapat bangsa itu pada waktu itu. Setelah ketika bangsa Israel melihat Firaun dan semua tentaranya, maka di situ bangsa Israel dia berseru kepada Musa. Tapi Musa menjawab, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Inilah perjalanan saudara keluar dari tanah Mesir bangsa Israel itu. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-16 begini, karena Musa terus diserang oleh
bangsa Israel, maka Musa berseru kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa kau berseru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara, di sini bahwa keadaan itu tidak bisa lari kemana-mana, tetapi Tuhan berseru kepada Musa supaya berangkat. Padahal di situ ada laut, namanya Laut Tiberia. Setelah di situ bangsa itu berangkat, lantas Tuhan berkata, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ini adalah satu peristiwa bagaimana bangsa Israel itu setelah Musa mengacungkan tongkatnya di dalam Laut Tiberia. Laut Tiberia itu terbelah menjadi dua. Dan bangsa Israel dia berjalan di tengah danau atau di tengah laut. Di situ kanan kiri air dan di situ tanah kering. Dia bisa berjalan menuju sampai di tempat daratan yang ditujunya. Dan setelah seperti itu, saudara, kita baca di dalam ayat yang ke-26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Saudara, ini jadi, saudara, bagaimana jalan daripada perjalanan orang Israel. Dia keluar dari tanah Mesir, di situ berkemah di pantai, dan disitulah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dan Firaun dan tentaranya yang banyak, dia mengejar orang Israel, mau dibunuhnya. Saudara, itu pertolongan Tuhan, di mana waktu itu tidak ada jalan. Tidak ada jalan, tetapi Tuhan memberikan jalan. Ulurkanlah tongkatmu kepada kami ulangi, ulurkanlah tongkatmu. Tongkat Musa diulurkan ke laut dan akhirnya terbelahlah, dan itu menjadi jalan untuk bangsa Israel menuju di dalam tujuan, di dalam daratan yang dituju. Ini adalah suatu jalan pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita akan membaca di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kalau kita berpikir bagaimana orang Israel, dia dibuang di Babel. Di situ dibuang menjadi seorang tawanan.
Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan aku rancangan damai sejahtera, dengan penuh harapan di dalam kehidupannya. Disitulah pikiran-pikiran orang Israel. Mengapa? Apakah seperti ini damai sejahtera? Jadi damai sejahtera Tuhan adalah bukan damai sejahtera yang banyak uang kaya, bukan. Tapi damai sejahtera adalah damai di hati. Damai di hati adalah satu harapan bahwa di dalam keadaan pembuangan seperti ini ada harapan bahwa besok akan ada suatu timbul, suatu keadaan yang baik. Ini adalah firman ini belajar untuk kita lebih beriman kepada Tuhan. Jadi ini adalah firman iman, bukan firman, tapi ini firman iman yang menumbuhkan iman kita, supaya kita lebih beriman. Sebab apa? Di dalam pembuangan, di situ merasakan kamu damai sejahtera, ada harapan. Tapi itu di dalam pembuangan. Berarti di sini bahwa kita harus bisa menumbuhkan iman di dalam kehidupan kita. Di dalam keadaan apapun juga, menderita seperti itu, di pembuangan harus ada iman yang bertumbuh. Supaya apa? Supaya damai, sejahtera, ada harapan. Itu adalah karena ada iman di dalam kehidupan kita. Ini adalah iman yang harus kita pelajari, iman yang harus kita tumbuhkan. Firman ini perlu digali, firman ini perlu diresapi. Apa tujuannya firman itu? Ayat-ayat sebelumnya, saudara, apakah supaya damai sejahtera itu? Kita akan baca di dalam ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, di dalam pembuangan, di situ Tuhan berkata, doakanlah untuk kota itu. Doakanlah di mana kamu berada, sebab kesejahteraan kota itu juga kesejahteraanmu, saudara. Jadi banyak kita sebagai anak-anak Tuhan berkumpul, bersekutu, mendoakan negara kita, mendoakan daerah kita. Supaya apa? Supaya negara daerah kita itu merasa sejahtera. Dan kesejahteraan kota, kesejahteraan daerah itu adalah kesejahteraan kita juga. Ada firman yang mengatakan bahwa pemerintah adalah hamba Tuhan, yang perlu kita doakan, yang perlu kita sokong secara iman. Supaya apa? Sejahtera daerah kita. Dan itu kita rasakan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Tapi di sini konteks ini ada dirasakan bagi orang Israel pada waktu ada pembuangan. Yang kedua, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tadi yang pertama, doakanlah
daerah yang kamu tempati. Selanjutnya yang kedua, saudara, janganlah kita terpengaruh oleh sesuatu hal. Di sini dikatakan bahwa sungguh beginilah bermantul semesta alam Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu, diperdayakan oleh nabi-nabi yang tidak diutus oleh Tuhan. Tenung-tenungmu, dukun-dukun yang menenung ajaran-ajaran itu adalah ajaran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan pada saat-saat ini. Di dalam saat-saat ini kita mendoakan pemerintahan kita, dan kita dengan sendirinya juga kita mempertahankan iman kita. Jangan sampai iman kita kena terpengaruh oleh nabi-nabi yang itu bukan utusan Tuhan, atau orang-orang yang merasa pintar, yang merasa pandai, dia mengajarkan tentang nasib manusia. Sering orang-orang itu mengajarkan nasibmu harus gini, harus tunduk kepada nasibmu, harus begini. Itu orang tenung yang bisa menenung. Tapi kita ada satu keyakinan bahwa ada harapan. Tuhan ada harapan. Tuhan ada harapanku di dalam kehidupan ini, saudara. Jadi rancangan Tuhan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan dan penuh dengan harapan. Firman ini kita pelajari sungguh-sungguh. Apakah tujuannya Tuhan itu? Apakah tujuan Tuhan? Apakah kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita harus mendekat kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan? Sebab damai sejahtera itu asalnya dari Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu, saudara ini. Jadi kita tidak boleh terpengaruh nabi-nabi palsu, juru tenung-tenung yang ada. Tapi Tuhan berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu, saudara. Jadi sering kita merasa bahwa doaku tidak dijawab Tuhan. Aku lari kepada nabi-nabi palsu, lari kepada tukang tenung-tenung. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang selalu mendengarkan di dalam kehidupan kita. Jadi damai sejahtera, ada harapan, adalah kita pelajari iman itu. Kita harus bagaimana menangkapi itu. Harus bagaimana? Harus berdoa selalu, menumbuhkan iman kepada Tuhan. Itulah sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman ini kita renungkan, apa tujuan firman ini? Supaya kita hidup lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Seperti Sadrak, Meshach, Abednego, dia lebih dekat kepada Tuhan. Walaupun tekanan berat, mau dimasukkan di gua singa maupun masuk di dalam api yang menyala-nyala, tapi dia tetap gigih, tetap mempertahankan iman
seperti itu. Walaupun bagaimana tetap iman kita jaga dan kita bertumbuhkan iman kita. Kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 30 sampai yang ke-31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Peristiwa ini adalah peristiwa semuanya kita sudah tahu, bahwa peristiwa para murid-muridnya naik kapal atau naik perahu. Di dalam perjalanan ada angin sakar yang mengguncangkan kapal itu, dan kapal itu terguncang. Dan Tuhan Yesus dari jauh dia melihat bahwa kapal muridku terguncang angin. Dan akhirnya Yesus datang di dalam perahu itu. Setelah datang di dalam perahu itu, Petrus dia berkata, "Kalau memang kamu Tuhan," kami ulangi ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Air mendapati Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin. Jadi di mana di sini Petrus berseru, "Tuhan, kalau memang Engkau Tuhan, suruhlah aku datang." Iya, Yesus menjawab, "Datanglah kepadaku." Tapi karena dirasa ada angin menerpa Petrus, akhirnya Petrus merasa, akhirnya imannya dia bergoncang, akhirnya Petrus tenggelam. Tapi tangan Tuhan mengulurkan dan akhirnya Petrus ditolong oleh Tuhan Yesus. Saudara, itu satu kegambaran bahwa perahu adalah suatu gambaran rumah tangga. Yesus tahu di dalam keadaan kita. Nah, berserulah kepada Yesus di dalam kehidupan kita. Saya baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, inilah kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi Yesus adalah jalan kita. Yesus adalah kebenaran kita. Dikala kita mendapatkan suatu jalan buntu seperti orang Israel, dia jalan buntu. Kalau Musa mengulurkan tongkat, tapi mari kita mengulurkan tangan seperti Petrus. "Tolonglah aku Tuhan, jalanku buntu." Tapi kalau kehidupan kita merasa tertekan di dalam keadaan seperti orang Israel di dalam pembuangan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita berdoa mendoakan kepada pemerintah negara, dan kita jangan terpengaruh oleh keadaan. Iman kita dijaga, jangan sampai iman kita terpeleset, sebab Tuhan mengetahui, dan Tuhan kalau kita berdoa, Tuhan akan datang dan Tuhan akan mendengarkan di dalam
kehidupan kita. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memimpin kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Pimpinlah hidup kami, senantiasa kami mampu untuk menghadapi segala perkara yang kita hadapi semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.